Ini lubangnya sempit banget ya, karena ini sebenarnya bekas longsoran, tapi ini jalan pintas kita supaya lebih gampang untuk cari sarang lebahnya. Ya untuk beli itu apa itu makanan pokok. Emang mahal sekarang, Bu? Ya ini kan mahal, minyak kan mahal. Mau jualan gorengan be minyak mahal. Secara bau, secara warna itu sebenarnya aman, tapi kalau kita rasakan mungkin ada sedikit rasa aneh ya, tidak netral seperti biasanya gitu. Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa hasil buminya. Sayangnya, kekayaan ini belum mampu menyejahterakan masyarakat karena belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tim Indonesiaku mendatangi desa Manyarejo di Kecamatan Plupuh. Sebagian besar masyarakat di sini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hari ini kami mengikuti kegiatan warga sehari-hari, menyusuri jalan setapak di tepian hutan. Margono mengajak kami menelisik akar-akar pohon besar untuk mencari hasil alam yang bernilai besar, yakni sarang lebah penghasil madu. Kami mendatangi titik-titik yang biasanya terdapat banyak sarang lebah. Margono memeriksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang lebah. Selain di sela akar pohon, sarang lebah juga dapat ditemukan di celah-celah batu. Ini lubangnya sempit banget ya, karena ini sebenarnya bekas longsoran, tapi ini jalan pintas kita supaya lebih gampang untuk cari sarang lebahnya nih. Sayangnya di musim hujan seperti ini sangat sulit mencari sarang lebah. Perkiraan kami, lebah-lebah yang biasa ada bermigrasi ke daerah yang panas dan banyak terdapat bunga. Bahkan kami mencari sarang lebah hingga ke sisa-sisa longsoran. Lebah memang senang membuat sarang di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Masih ada sebuah harapan lagi untuk mencari sarang lebah, yaitu di kayu-kayu lapuk yang sudah tua dan sering tersiram air hujan. Lebah sangat menyukai tempat-tempat lembab. Margono meminta saya mengambilkan daun puyang yang baunya cukup tajam dan menyengat. Warga Manyarejo biasa menggunakan daun puyang untuk menghindari serangan lebah ke tubuh kita. Bau harum menyengat dari daun puyang berkhasiat seperti obat nyamuk, dapat mencegah gigitan serangga. Wangi ya, Mas ya? Iya. Nah, ini ilmu baru dari warga nih. Biasanya kan kalau cari sarang lebah nih kita harus persiapan asap atau harus berdiri agak jauh gitu untuk menghindari. Tapi kalau di sini daun puyang ini membantu kita untuk menghindari, jadi harus kita oles, kemudian kita tiupkan supaya menghindari lebahnya supaya nggak terlalu mendekat sama kita. Kami memindahkan kayu lapuk. Dalam prosesnya kami harus berhati-hati. Jika tidak, akan membuat lebah mengamuk dan menyerang kami semua di sini. Mas Pak, waduh, ini harus hati-hati ya, karena kalau sarang lebahnya terguncang, ini bisa keluar semuanya. Ini kita beruntung sudah kita tutup tadi. Dengan perlahan kami membongkar kayu lapuk agar mudah dibuka. Kayu lapuk ini pasti berisi ribuan lebah penghasil madu. Buat mereka ini udah ini banget ya? Iya, baunya tuh udah buat mereka ini. Biasanya kalau kita pasang asap seperti ini, lebahnya akan keluar banyak sekali dan akan mengerubungi sarang ini. Tapi ternyata kalau kita kasih wangi-wangian daun puyang, lebahnya tidak ada di pintu masuk ini. Kemudian di sekitar kita juga tidak ada lebahnya. Jadi mudah-mudahan aman. Kita masih mau bongkar lagi supaya bisa dapat semuanya. Iya. Ternyata yang bersarang di dalam kayu lapuk ini tidak hanya lebah. Kami juga menemukan kecoa dan katak berbagi tempat yang sama. Mana ya mereka? Ada 4 lapis sarang lebah yang kami temukan di dalam kayu lapuk ini. Tetapi sebagiannya sudah hancur dimakan oleh kecoa dan katak. Mudah-mudahan saja masih ada madu yang tersisa untuk kami peras dari sini.
Setelah kami ambil 3 diantaranya, kami sisakan 1 lapis sarang lebah sebagai stimulus bagi lebah untuk kembali membuat sarang. Hal ini kami lakukan agar lebah tetap mau kembali ke sarang ini dan tidak pergi ke wilayah lain. Jika mengingat perjuangan mencari sarang lebah, jelas warga berharap hasilnya bisa mendatangkan uang dalam jumlah banyak. Tetapi fakta seringkali berkata lain. Nampaknya banyak ya tadi ya, hampir 1 baskom full. Tapi kalau kita peras, ini sudah perasan terakhir, ternyata kita belum dapat sampai setengah botol. Ini hasilnya mungkin nggak bisa dijual karena kita harus tunggu dulu sampai nanti botolnya penuh baru bisa dijual. Karena kalau setengah mungkin madunya nggak laku ya Pak? Iya. Hanya untuk disimpan pribadi aja. Desa Karanganyar di Kecamatan Pelupuh berada di bantaran Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Pulau Jawa ini masih menjadi harapan hidup jutaan warga. Sebagian besar bekerja sebagai pengeruk pasir sungai, karena aliran sungai pasti membawa banyak pasir dari hulu. Pekerjaan ini terlihat cukup mudah. Ternyata salah perkiraan kami, karena setiap orang yang mengambil pasir harus berdiri di dalam air sambil melawan arus. Yang kami cari bukanlah pasir halus seperti yang kami dapat saat ini. Pasir halus berpotensi besar menjadi lumpur dan tidak bisa menjadi bahan dasar bangunan. Sementara, pasir yang kami cari adalah butiran pasir kasar berukuran agak besar yang laku dijual oleh toko bahan bangunan. Perahu ini sebenarnya batas aman kita untuk berdiri. Bengawan Solo lagi pasang, jadi arusnya sangat deras. Di titik ini, saya berdiri, airnya mungkin hanya segini ya. Tapi kalau saya melangkah sedikit saja, airnya bisa sedalam ini. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan sampai lengah. Kita harus siap sedia. Jangan sampai nanti salah melangkah bisa terbawa arusnya. Jenis pasir kasar dari bantaran Bengawan Solo sangat diminati oleh banyak toko material. Pasir dari sini merupakan yang terbaik. Sejak zaman penjajahan Belanda, pasir dari bantaran Bengawan Solo sudah digunakan sebagai bahan dasar bangunan. Bangunan-bangunan bersejarah di Pulau Jawa, sebagian besarnya menggunakan pasir dari sini. Kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Harganya pun stabil. Permintaan pasir dari kota Solo, Sragen, dan Karanganyar berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat pencari pasir sungai. Yang menjadi masalahnya kini adalah proyek-proyek pembangunan mulai berjalan lambat. Permintaan pasir dari kota mulai menurun. Begitu pula dengan penghasilan warga yang tidak seperti dulu. Padahal pekerjaan ini juga tergolong sulit dan membutuhkan tenaga fisik yang besar. Ini tantangan banget ya, karena selain bawaannya berat, mungkin sekitar 5 kilo nih satu keranjang, saya juga harus jalan pelan-pelan, kalau enggak pasti terpleset. Ini lumpurnya licin sekali nih. Harga 1 truk pasir adalah Rp300.000. Beberapa tahun silam, warga bisa menjual 2 hingga 3 truk pasir dalam sepekan. Namun sekarang, 1 truk pasir saja harus menunggu 2 hingga 3 pekan, baru bisa laku terjual. Tapi kalau airnya kecil berarti terus kerja ini. Kadang-kadang ya kalau badannya capek itu kan libur dulu gitu. Tapi kalau libur nggak dapat uang. Ya, Bu, kalau uang dari pasir ini Ibu beliin apa? saya beli beras kan, nggak punya sawah. Beli beras ya? Bisa buat tabung nggak? Menabung gitu? Nabung sedikit-sedikit. Beli apa kalau nabung? Nabung ya beli beras tadi. Beli beras juga? Iya.